Kita sampai kepada kajian fikih kita, yaitu bab yang bisa dikatakan penting, bab yang bisa dikatakan penting ya, yaitu babut tolak ya, bab yang akan menerangkan tentang tolak, perceraian di dalam rumah tangga. Kita sampai kepada babut tolak, yaitu masalah perceraian. Dan kita tahu bahwa di dalam Islam agama membolehkan kita untuk bercerai, boleh. Tapi kita perlu ingat bahwa perceraian bukan inti solusi di dalam rumah tangga. Ya. Perceraian bukan inti solusi di dalam rumah tangga. Kalau emang terjadi sesuatu di dalam rumah tangga kita, apabila bisa dimusyawarahkan, maka musyawarahkan terlebih dahulu. Apabila bisa diobrolkan, maka obrolkan terlebih dahulu. Apabila masih bisa hati ke hati, maka ungkapkan hati ke hati terlebih dahulu. Jangan dijadikan apa? Jangan dijadikan perceraian itu inti di dalam rumah tangga. Perceraian solusi, tapi bukan solusi awal, bukan solusi inti di dalam rumah tangga. Tapi perceraian solusi yang paling ujung mentok, ujung banget, dasarnya ujung paling ujung, titiknya ujung, di mana ujung nggak tahu. Paham tak? Itu namanya perceraian. Ya. Nah, kita masuk kepada bab at-tolak, penjelasan tentang apa? Tentang perceraian. Lihat matanya, paslon. At-tolaqu darban. Tolak itu ada dua hal. Ya. Perceraian atau kalimat tolak yang diungkapkan oleh suami atau yang dimiliki oleh suami selaku hak suami itu darban, ada dua hal. Paham tak? Ada dua hal. Yang pertama sharihun, yaitu kata-kata cerai yang sharih alias danta. Sharih itu danta, yang artinya kalimat yang dilontarkan oleh suami di dalam menceraikan istrinya dengan kalimat yang danta mempunyai makna cerai. Paham tak? Tidak mempunyai makna yang lain. Paham? Itu danta, sorry. Jadi kalimat yang diungkapkan oleh suami di dalam kalimat cerai tersebut emang tertuju kepada perceraian dan tidak bisa dimaknakan kepada arti yang lain. Paham? Contoh apa? Cerai yang mempunyai makna sorry seperti tolak tuki, saya ceraikan kamu. Kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, saya ceraikan kamu. Kamu dengan saya pisah selama-lamanya. Paham? Nah, ini kalimat-kalimat apa? Kalimat-kalimat yang sorry. Bahasa yang sorry, yang danta. Bahasa yang sorry dan bahasa yang danta. Apa artinya sorry danta? Yang tidak mempunyai arti, makna, atau tujuan yang lain. Itu sorry. Maka apabila seorang suami mengucapkan dengan kalimat yang sorry, dengan kalimat yang danta, saya ceraikan kamu, saya tolak kamu, saya pisahkan kamu, maka terjadi perceraian. Paham dong? Dengan niat atau tidak niat. Dengan niat atau tidak niat. Itu terjadi apa? Terjadi perceraian. Dengan niatkah atau dengan tidak niat? Dan motif yang kedua di dalam kalimat cerai, yaitu kinayatun. Apa artinya kinayatun? Perumpamaan. Nah, kalau kalimat cerai tersebut kalimat perumpamaan yang artinya yahtamil ma'nal akhar, masih mempunyai arti yang lain. Contoh, wahai istriku, pulanglah kamu ke tempat ibumu, jangan kembali lagi. Nah, ini perumpamaan kinayah. Paham dong? Bukan sorry. Kenapa?
mungkin bisa diartikan cerai, mungkin bisa diartikan istirahat, bukan danta ya. Masih ada arti yang lain, masih dimungkinkan arti yang lain. Paham tak? Masih dimungkinkan arti yang lain. Nah, itu kinayah, perumpamaan. Jadi lafaz tolak ada berapa? Ada dua hal. Yang pertama sorihun, artinya dan tak. Yang kedua kinayatun, artinya apa? Perumpamaan. Paham tak? Jelas apa tidak? Yang pertama sorih dan tak. Yang kedua perumpamaan. Itu yang kedua. Wasorihu, maka kalimat sorih, kalimat yang danta, salah satu alfadil. Tuh, kalimat yang danta itu ada tiga kalimat yang apabila dilontarkan oleh seorang suami kepada istrinya maka terjadi cerai. Awas, hati-hati. Tapi kalau kinayah perumpamaan dibutuhkan dengan niat. Kalau emang mengucapkan kalimat perumpamaan tapi niatnya tidak cerai, maka tidak terjadi cerai. Tapi kalau perumpamaan di dalam hatinya niat cerai, maka terjadi cerai. Tapi kalau kalimat tersebut sorry, ya, kalimat yang danta, kalimat yang sorry, maka terjadi cerai walaupun tidak niat. Paham tak? Jelas apa tidak? Jadi kalau kalimatnya sorry danta, seperti aku ceraikan kamu, terjadi apa tidak perceraian? Walaupun tanpa niat, terjadi apa tidak? Terjadi. Tapi kalau kalimatnya kinayah perumpamaan, itu butuh dengan niat. Paham tak? Jelas apa tidak? Ditutup pintu. Itu bawa ke atas. Ketok. Kasih wanbar. Ketok, kasih wanbar. Paham tak? Jadi kalau soreh tidak butuh dengan niat, kalau kinayah butuh dengan niat. Nah, di sini dikatakan pasorihu salah satu alfadin. Adapun lafaz sorih, lafaz cerai yang danta, itu ada tiga lafaz, ada tiga ucapan. Yang pertama at-talaqu, cerai. Yang kedua al-firaku, faraqtuka, ya, saya pisahkan kamu dengan diriku. Yang kedua sirah, sirah itu keluar dah, seperti itu ya. Saya cerai kamu, saya pisah dengan kamu, ya. Ini semuanya satu arti, at-talaq, tolak, firaq, dan juga sirah, ya, sirahun biha. Nah, ini kalimat-kalimat yang danta, yang apabila seorang suami mengucapkan tiga kalimat ini atau dengan artinya yang sama, maka terjadi apa? Terjadi perceraian, walaupun si suami tidak niat. Terjadi perceraian. Alwi gom, biar hilang ngantuk. Berdiri. Gom. Lihat kitabnya sambil berdiri. Kalau ngantuk kan enak jatuhnya. Kalau duduk jatuhnya nggak begitu sakit. Ayo, kalau berdiri kayak gitu bagus tidur. Uji coba. Benjol dong ntar kalau tidur. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Alwi ke atas, masukin, kasih atipara, nasi uduk, buka, kasih atipara uduknya buat Abdullah. So kalau yang masuk, Pak Is suruh turun. Paham dah? Jelas apa tidak? Jadi cerai itu tidak boleh dimain-mainin, terutama untuk seorang suami.
Masuk bilang alwi dukhul. Alwi dukhul. Paham tak? Jadi seorang suami tidak boleh bermain-main dengan kalimat apa? Dengan kalimat cerai itu tidak boleh. Seorang suami tidak boleh bermain-main dengan kalimat cerai. Itu tidak boleh. Paham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Seorang suami tidak boleh bermain-main dengan kalimat cerai. Karena bermain-main dengan kalimat cerai, saya tolak kamu kepada istrinya, itu waqo' terjadi. Awas, hati-hati. Nah, lihat. Apa perbedaan kalimat cerai yang danta dan kalimat cerai yang kinayah, perumpamaan? Wala yaftaqiru sarihut talaqi ilan niyah. Tuh, ini perbedaannya. Wa dan la yaftagir, la tidak yaftagir, dibutuhkan. Sarihut talaq tuh lafad danta at-talaq, perceraian, ilan niyah, kepada niat. Jadi kalau laki-laki mengucapkan cerai kepada istrinya dengan lafad cerai danta, itu waqo' terjadi, entah itu niat, entah itu bercanda, terjadi. Illa kecuali fi ta'limi, seorang guru lagi mengajarkan, mencontohkan apa? Di dalam pembelajaran itu tidak ada masalah. Paham tak? Jadi seorang suami apabila mengucapkan kalimat tolak atau cerai kepada istrinya, mau bercanda, mau main-main, itu kena waqo', terjadi cerai. Karena lafaz cerai yang danta itu tidak dibutuhkan ilan niyah, kepada niat. Niat enggak niat, kalau mengucapkan lafaz yang danta kepada istrinya maka terjadi cerai. Beda dengan lafaz kinayah. Nah, kalau lafaz yang diungkapkan oleh seorang suami kinayah, perumpamaan, terjadi cerai apa tidak? Wal kinayatu, adapun kinayah, lafaz ungkapan cerai, perumpamaan cerai yang bukan danta tapi dalam bentuk perumpamaan, kullu lafdin, kullu, setiap, lafdin, lafad, setiap ucapan yang keluar dari suami, lafad yang keluar dari suami, ihtamalat tolak, ihtamala, yang mempunyai arti tolak cerai. Jadi ucapannya bukan danta, tapi ucapannya itu perumpamaan, tapi di situ ada arti cerai. Contoh ya, irji ila ummik, pulanglah engkau ke rumah ibumu. Ini kan bukan kalimat cerai, paham? Tapi di situ ada arti cerai nggak? Orang, si istri pasti nalar, saya suruh pulang nih ke rumah ibu saya ya. Berarti kayaknya suami saya udah pengen menceraikan saya. Nah itu kan berarti muhtamil, kalimat perumpamaan bukan danta yang diucapkan oleh suami, tapi mempunyai sisi arti cerai. Kalau bahasa Indonesianya, pulanglah kamu ke rumah ibumu. Otomatis apa? Ngusir dong. Artinya ngusir apa? Ya cerai dong. Nah, kalau si suami mengucapkan kalimat kinayah, perumpamaan yang mempunyai makna cerai, yang bukan kalimat danta, maka ditanyakan niat nggak? Tak kala si suami mengucapkan kepada istrinya, pulang kamu ke rumah ibu kamu, tanya dulu niat nggak itu untuk menceraikan. Kalau emang si suami niat, maka terjadi cerai. Kalau si suami di dalam hatinya nggak niat cerai, maka tidak terjadi cerai. Kalau kalimat perumpamaan dibutuhkan niat cerai. Kalau emang di dalam hatinya tidak niat cerai, maka tidak terjadi cerai. Tapi kalau kalimat lafadznya itu soreh, seperti saya ceraikan kamu, saya tolak kamu, niat nggak niat, main-main, bercanda, terjadi perceraian. Jelas? Bisa dipahami? Hah? Lalu ada yang bertanya, Beb, bagaimana kita bisa tahu, Beb, niat si suami tersebut, sedangkan niat di dalam hati? Si suami bisa bohong dong. Mungkin tak kala mengucapkan itu si suami ingin menceraikan saya.
Tapi pas saya tanya, enggak, itu bercanda, saya enggak niat. Nah, itu urusannya kembali kepada hati suami, antara hati suami dengan Allah. Yang penting kalau suaminya bilang enggak, saya enggak punya niat cerai, ya tidak terjadi cerai. Bohong atau tidaknya si suami itu urusan hati suami dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham toh? Jelas apa tidak? Jadi bohong tidak bohongnya, niat tidak niatnya, itu urusan suami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tak? Jelas? Nah, sedangkan kinayah tersebut wa yaftaqiru ila niyah, dan hukum kinayah tersebut bisa terjadi cerai, yaftaqiru, dibutuhkan niat. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan niat. Kalau emang si suami tak kalah mengungkapkan kepada istrinya dengan ungkapan kinayah perumpamaan, pergi kamu ke rumah ibumu, atau kamu jangan tinggal lagi di rumah sini. Ini kan ada arti pengusiran. Artinya cerai apa? Ya artinya cerai kan kurang lebih pengusiran. Kita mengusir istri kita. Paham? Kita ingin tidak bersama lagi, itu kan artinya perceraian. Pergi kamu dari rumah ini, atau pergi kamu ke rumah ibumu. Paham dong? Kamu sudah bukan istri saya, tapi kamu sekarang istri orang lain. Ini kan perumpamaan. Paham? Kamu bukan istri saya, tapi sekarang kamu istri orang lain. Apa artinya? Kan ada apa? Di situ ada indikasi apa? Indikasi perceraian nggak kalimatnya? Ada dong. Waduh, saya dinisbahkan istri orang lain. Artinya apa? Oh, berarti dia sudah tidak mau lagi dengan saya, ya? Paham dong? Jelas apa tidak? Nah, kalau emang lafadz yang diucapkan oleh suami tersebut lafadz kinayah perumpamaan, itu dibutuhkan niat. Kalau emang si suaminya tak kalah mengucapkan lafadz kinayah perumpamaan tersebut, di dalam hatinya niat untuk cerai, maka terjadi cerai. Kalau tidak ada niat, tidak terjadi cerai. Tapi kalau kalimat lafadz tersebut sharih, kalimat danta, seperti saya ceraikan kamu, itu niat tidak niat, main-main bercanda, terjadi perceraian. Bisa dipahami? Sudah nggak ngantuk kali? Ijlis. Oh, berarti jinnya takutnya sama berdiri doang. Simpel, padat. Paham toh? Kita lihat syarahnya. At-talaqu lughatan, tolak itu lughah menurut bahasa, arti bahasa. Apa itu tolak menurut arti bahasa? At-talaq lughatan menurut arti bahasa halul qaidi. Halul qaidi, melepas ikatan. Itu menurut bahasa. Contoh, itlikil habla min hadal hir. Apa artinya? Itlikil habla min hadal hir. Lepaskan habla tali min dari hada kucing. Paham? Segadakan itlik itu kan fi'il amr daripada kalimat talaqa. Paham toh? Nah, menurut lughah, tolak itu hillul qaidi, melepas apa? Ikatan. Nah, kalau di dalam perceraian apa? Berarti melepas ikatan pernikahan gitu loh. Paham? Wa syar'an, menurut syar'an apa? Menurut syariat, tolak itu hallu akdin nikahi bilafdi talaqi wa nahwihi. Hallu, melepas akdin nikah, ikatan janji pernikahan, bilafdin, dengan lafadz ucapan at-tolak, yaitu tolak atau cerai, wa nahwihi, dan sesamanya. Paham toh? Itu di dalam syariat bahwa tolak itu apa? Melepas ikatan ikatan nikah
dengan ucapan tolak atau cerai wa nahwihi dan sesamanya. Jadi yang artinya udah memutus apa? Kebersamaan di dalam rumah tangga. Itu cerai. Hukmuhu. Nah, lihat di sini hukmuhu. Apa sih pada dasarnya? Hukum pada dasarnya cerai itu apa? Hukum pada dasarnya cerai itu makruh. Itu pada dasarnya. Pada dasarnya hukum cerai itu makruh. Tapi ntar pada hakikatnya lihat. Kapan cerai itu bisa makruh, kapan cerai itu bisa mubah? Paham dong? Contoh, kalau emang istri ya sudah di luar batas, maka cerai itu mubah, bahkan afdol. Paham dong? Tapi pada hakikatnya hukum cerai itu makruh. Makanya apa kata Nabi? Abghadul halal indallahi tolak. Ada sesuatu yang halal yang Allah benci, yang artinya diperbolehkan, tapi Allah benci apa itu? At-tolak, perceraian. Itu boleh, tapi Allah benci. Makanya perceraian itu bukan solusi inti, bukan solusi akhir. Tapi perceraian itu apabila kita sudah di ujung tombak, tidak ada solusi, tidak ada jalan, paham dong? Baru di situ kita boleh apa? Boleh mengambil keputusan akhir, yaitu cerai. Paham dong? Hah? Paham dong? Paham dong? Nah lihat, hukum cerai pada dasarnya makruh. Makanya buat suami hati-hati, jangan jaga lisannya, jangan sampai kalimat cerai itu terungkap. Jangan sampai masalah sedikit emosi cerai, masalah sedikit cerai. Suami macam apa kau? Hah? Bertengkar sedikit cerai, masalah sedikit cerai. Ingat, perselisihan di dalam rumah tangga itu biasa. Namanya juga menyatukan dua jiwa yang berbeda. Menyatukan dua jiwa yang berbeda rumah, berbeda karakter, berbeda keluarga, berbeda wilayah, paham dong? Berbeda adat istiadat. Jadi kalau ada pertengkaran di dalam rumah tangga itu bumbu untuk tujuan sempurna. Jangan dikit-dikit bertengkar suami cerai. Dan juga bagi para istri awas. Jangan jelalatan, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Istri macam apa itu? Paham tuh? Ini istri yang dibenci, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikit-dikit minta cerai. Awas, hati-hati. Paham tuh? Paham tuh? Ad-dalil. Tuh lihat. Di dalam Al-Qur'an kalau Allah taala, Allah berfirman at-talaqu marratani. Tuh, tolak itu marrotan, dua. Paham dong? Tolak satu, tolak dua. Ntar tolak tiganya itu tolak bain, selesai itu. Maksudnya di sini kalau tolak satu, tolak dua, masih ada kesempatan untuk rujuk, mengembalikan istri. Tapi kalau udah tolak tiga, maka boleh dikembalikan dengan syarat yang begitu rumit. Salah satu syaratnya, kalau Anda ingin menikah dengan mantan istri Anda yang Anda tolak bain atau tolak tiga, salah satu syaratnya yang berat, wajib istri kita menikah dulu dengan orang lain. Setelah menikah, wajib berhubungan dulu. Setelah berhubungan, wajib menunggu iddah. Setelah iddah, baru Anda boleh menikahi mantan Anda, mantan istri Anda, dengan akad baru, dengan mahar baru, paham? Dengan pernikahan yang baru. Paham dong? Jelas apa tidak? Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda baginda Nabi Muhammad, laisa syai'. Tuh lihat, laisa syai', tidak ada syai' sesuatu, minal halali, dari hal yang halal, artinya hal yang diperbolehkan di dalam syariat, hal yang diperbolehkan oleh Allah. Laisa syai' minal halali, tidak ada syai' sesuatu minal halal, dari sesuatu yang halal yang diperbolehkan oleh agama, diperbolehkan oleh Allah, abghadu ilallah, paling dibenci oleh Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang halal yang diperbolehkan. Syariat memperbolehkan, Allah memperbolehkan.
Tapi Allah benci terhadap yang halal tersebut. Apa itu? Minat tolak, dari tolak, dari perceraian. Laisa syai' minal halali abghadu ilallahi minat tolaqi. Rawahu Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ingat, tidak ada sesuatu dari hal yang halal yang diperbolehkan di dalam syariat, yang diperbolehkan oleh Allah, tapi Allah abghad, benci. Apa itu yang halal yang Allah benci? At-tolak, minat tolak, dari perceraian. Paham dong? Cerai boleh nggak? Boleh apa tidak di dalam syariat? Berarti diperbolehkan apa tidak oleh Allah dan Rasulnya? Walaupun diperbolehkan, tapi Allah benci. Yang artinya, bercerai itu bukan haram, boleh-boleh saja, silakan, itu hak Anda. Hak rumah tangga Anda. Paham dong? Tapi ingat, di sini menunjukkan bahwa perceraian bukan solusi inti dan perceraian bukan solusi tepat. Paham? Tapi perceraian itu solusi. Tapi ingat, solusi yang paling ujung, paling ujung. Kalau emang musyawarah sudah tidak ada hasil, kalau emang hati ke hati tidak ada hasil, kalau emang lobby tidak ada hasil, kalau emang kepahaman yang ada tidak ada hasil, kalau sudah bulat semua jalur tidak ada hasil, silakan. Jalur yang terakhir yaitu tolak perceraian. Paham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hakada. Lalu hikmah perceraian itu apa sih? Hikmah cerai itu. Nah, di sini dikatakan apa? Hikmah masyru'iyatihi, hikmah masyru'iyatihi, disyariatkan atau dibolehkan perceraian tersebut. Apa hikmahnya? Daf'ud doror. Daf'u, menjauhkan doror dari hal yang tidak diinginkan. Paham? Daf'ud doror. Daf'u, menjauhkan atau menjaga doror dari hal yang tidak kita inginkan, dari hal yang keji, dari hal yang tidak baik. Itu hikmah perceraian. Tapi Anda perlu ingat bahwa perceraian ujung solusi, bukan setar solusi. Kalau emang masih ada solusi yang lain untuk mempertahankan rumah tangga kita, pertahankan. Karena perceraian tersebut belum tentu juga menjamin Anda akan lebih bahagia. Kan begitu? Paham dong? Paham dong? Dan perceraian itu belum tentu menjamin Anda akan mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada awal. Itu belum tentu, belum menjamin. Maka kalau emang bisa dipertahankan, pertahankan. Tapi kalau emang sudah over, paham? Kalau udah over, keterlaluan, silakan ambil solusi cerai. Paham dong? Nah, hikmahnya daf'ud doror, menjauhkan doror, bahaya, hal yang tidak diinginkan, ya, atau kekejian yang terjadi di dalam rumah tangga. Itu hikmahnya perceraian. Faidatun. Kapan perceraian itu hukumnya makruh? Kapan sih seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan makruh, dalam keadaan hukum makruh? Kapan itu? At-tolaku makruhun. Tolak itu makruh, hukumnya makruh. Idza kanatiz zaujati, idza, apabila kanatiz zaujati, yang dimana seorang istri mustaqimatul hali, tuh, seorang istri mustaqimah, lurus, benar, baik hal keadaannya. Emang seorang istri itu mustaqimah, keadaannya lurus, keadaannya baik. Nah, di titik inilah seorang suami makruh untuk menceraikan istrinya. Paham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak? Itu dimakruhkan. Paham?
Kalau emang istrinya mustaqimah, istrinya lurus, istrinya baik, ya, terus diceraikan tanpa ada angin, tanpa ada halilintar, nah ini makruh. Walaupun perceraiannya terjadi, tapi makruh. Paham tak? Wa qad yakunu talaqu mustahabban. Dan terkadang tolak itu yakunu menjadi mustahabban, hukumnya sunnah, dianjurkan. Kalau tolak hukumnya makruh, bercerai hukumnya makruh apa? Kalau emang istrinya baik. Kalau emang istrinya apa? Istrinya baik. Istrinya mustaqim. Bilangin istirahatnya sudah taklim. Istirahatnya sudah taklim. Dimas, di jendela. Istirahatnya sudah taklim. Udah kembali taklim belum? Ayo kembali taklim. Kumpul lagi. Paham tak? Jelas apa tidak? Nah, kapan cerai itu mustahaban, hukumnya sunnah? Idza kanatiz zaujatu, apabila zauja seorang istri ghairu mustaqimah, kalau tidak lurus, tidak benar. Mustaqimatil hal, tidak lurus hal keadaan, halis sayyi'ah, emang keadaannya sayyi'ah, buruk. Paham? Al-khuluq, buruk di dalam akhlaknya. Nah, kalau emang seorang istri sudah buruk akhlaknya, kasar ucapannya, kurang ajar kepada suaminya, maka di dalam hal ini seorang suami disunnahkan, yang artinya dianjurkan untuk menceraikan istrinya. Tidak menghormati mertuanya, orang tua kita, maka di dalam hal ini seorang suami disunnahkan, bahkan dianjurkan untuk menceraikan istrinya. Paham dong? Jelas apa tidak? Wa yakunu talaqu haraman. Dan terkadang menjadi tolak perceraian itu hukumnya haram. Kapan itu? Perceraian hukumnya haram kapan itu? Idza kana talaqu bid'iyan. Idza, apabila tolak perceraian tersebut terjadi bid'iyan. Apa itu terjadi bid'iyan? Dalam keadaan haid. Kalau menceraikan seorang istri dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Itu haram. Kenapa? Memperpanjang waktu iddah. Kenapa haram menceraikan istri dalam keadaan haid? Karena memperpanjang waktu iddah. Paham tak? Jelas apa tidak? Memperpanjang waktu iddah. Bila haidi itu. Dari siapa? Paham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi kapan menceraikan seorang istri itu hukumnya haram? Ketika si istri dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Dan itu wayago, dan terjadi wayalhaq, dan disusul az-zawju bagi si suami al-ithim, yaitu dosa. Paham? Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ya, halo. Udah nyampe, ya. Udah. Ya. Paham tak?
Wa yakunu talaqu mubahan. Dan kapan itu talak menjadi mubah hukumnya? Katalaki man lam yahwaha maha annaha mustaqimatil hal. Katolak seperti apa? Perceraian man lam yahwaha. Man bagi mereka suami la yahwaha, tidak condong, sudah tidak cinta. Paham nggak? Paham? Daripada menyiksa batin seorang istri, maka di dalam posisi ini mubah. Sedangkan ma'a annaha bersama annaha anna sesungguhnya si istri tersebut mustaqimatil hal, mustaqimatul hal. Yang dimana si istri tersebut mustaqimatul hal, lurus hal keadaannya, akhlaknya baik. Tapi ketika seorang suami sudah tidak ada condong, sudah tidak ada cinta, sudah mati rasa, maka di dalam posisi ini mubah. Paham? Paham dong? Itu macam-macam hukum tolak ya. Nah ini wa yakunu talaq wajiban, dan tolak itu menjadi wajib kata talakil maula al-ila. Nah ini ntar akan dijelaskan. Babul ila ada bab sendirinya. Paham tak? Arkanu tolak. Nah ingat, tolak itu bisa terjadi apabila rukunnya sempurna. Lihat arkanu tolak. Yang pertama al-mutalliq. Siapa mutalliq? Az-zawju, yang menceraikan. Wajib ada sosok seorang suami. Kalau emang tolak tersebut terungkap dari radio, sah apa tidak? Saya tolak kamu, suara dari radio. Sah apa tidak? Atau tolak tersebut keluar dari suara TV, sah apa tidak? Lo TV nggak punya hak buat menceraikan ente. Paham tuh? Jadi emang ada sosok kalimat cerai tersebut keluar dari sosok suami. Jelas? Jelas apa tidak? Lalu rukun yang kedua al-muhil. Siapa muhil? Az-zaujah. Wajib adanya seorang istri, zaujah. Kalau emang laki-laki berkata, saya ceraikan semua istri-istri saya, dia masih pejaka, iya. Masih pejaka nyeraiin perempuan. Siapa yang ente ceraiin? Bininya kuda? Hah? Bininya sapi yang ente ceraiin? Nah syarat yang kedua apa? Wajib ada sosok istri. Emang benar laki itu sudah menjadi suami, dan si perempuan itu emang sudah menjadi istri. Paham toh? Jelas apa tidak? Kalau emang si laki tersebut belum menjadi suami, lalu dia bilang, saya ceraikan semua istri saya yang kelak akan menjadi istri saya, sahabat tidak? Nggak salah menghayal. Hah? Itu namanya hayalan. Punya bini belum udah main cerai-ceraian, hebat amat. Paham dong? Jelas? Saya ceraikan istri kamu. Lo istri-istri gua. Laki-laki datang, saya ceraikan istri kamu. Loh, istri-istri gua, bukan istri lo. Lu nyerahin istri siapa? Yang punya hak kan saya, suaminya. Jadi rukun yang kedua, wajib ada sosok istri. Rukun yang ketiga al-qasdu. Wajib qasd, yang artinya tertuju. Jelas? Apa artinya qasdu? Dalam keadaan apa sadar, normal. Paham dong? Dalam keadaan normal. Kecuali dalam keadaan tidak normal. Paham dong? Qasdu di sini normal. Kecuali dalam keadaan tidak normal. Contoh, suaminya tidur ya. Ketika tidur suaminya mungkin mimpi Luna Maya ya. Mimpi artis Luna Maya. Tahu-tahu ngelindur. Apa itu ngelindur? Ngigok. Di dalam ngigoknya, istriku, saya punya gebetan baru, pacar baru. Kamu saya ceraikan. Di dalam ngigok. Bininya ngedenger. Kurang aja, dikeplak sama bininya bangun. Dikeplak sama bininya bangun. Sah nggak cerainya? Tidak sah. Tidak terjadi. Kenapa?
Karena tidak ada qasdu, bukan disengaja, bukan dalam keadaan normal. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Contoh, suaminya naudzubillah gila. Paham? Ketika suaminya gila, suaminya ngomong, saya ceraikan kamu. Saya akan menikahi perempuan satu kamu. Kamu saya ceraikan. Sah nggak? Sah nggak? Nggak sah. Atau gila. Paham? Orang gila nggak punya qasdu, nggak normal, nggak punya tujuan. Paham dong? Jelas apa tidak? Kecuali di sini dikatakan oleh para ulama bagaimana mereka mudbinul khamar. Orang mabok disengaja. Hilang akalnya disengaja. Kalau tidur kan hilang akalnya tidak disengaja, emang tidur, sesuatu hal yang dibolehkan. Tapi kalau hilang akal tersebut karena hal yang tidak dibolehkan atau hal yang dilarang atau hal yang haram, misalnya minum khamar. Suami minum khamar sampai teler terbeler-beler. Tahu nggak? Telernya terbeler-beler. Mabok, minum khamar, teler. Terus dalam keadaan telernya dia menceraikan istrinya. Terjadi apa tidak? Terjadi. Kenapa? Karena hilang akalnya disengaja dan hilang akalnya dengan hal yang dilarang oleh agama. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ngigo hilang akal enggak? Hilang akal. Tapi tidur itu mubah enggak? Suatu hal yang dibolehkan, bukan suatu hal yang dilarang. Paham dong? Tapi awas, jangan ente ngigo ngomong-ngomongin cerai sebelah ente, bini ente kiamat kubur ente. Bisa disikut gelebuk jatuh ke bawah ente ya. Walaupun ngigo. Luar biasa. Rukun yang keempat, wilayatun alaih. Tuh dia mempunyai wilayah. Paham? Yang artinya wilayatun alaih ini dia mempunyai ahliyah. Paham dong? Dia mempunyai ahliyah yang artinya bukan anak kecil. Paham? Jelas? Sudah baligh. Itu kan mempunyai wilayah. Kekuasaan alaih atas perceraian tersebut ya. Paham dong? Nah, artinya wilayah di sini dia mempunyai kekuasaan dari dirinya sendiri, paham? Dari kekuasaannya sendiri. Paham dong? Lalu yang kelima, sigah, ucapan. Cerai, pisah, tolak, wajib ada ucapannya, wajib ada sigahnya. Paham dong? Wajib ada ucapannya, wajib ada apa? Sigahnya. Kalau emang perceraian tersebut pakai isyarat, terjadi apa tidak? Wajib ada sigah dong, ucapan cerai. Apa? Bisa sih mempunyai arti ngusir. Cuma bisa juga mempunyai arti senam jari, kan begitu? Paham? Nah, bagaimana dengan orang bisu? Nah, orang bisu, karena dia posisi bisu, maka isyaratnya itu lafaz ucapan. Paham dong? Jelas apa tidak? Nah, tulisan WA itu hukumnya apa? Itu hukumnya kinayah. Menceraikan via apa? WA, SMS, paham? Itu hukumnya kinayah. Kalau emang seorang istri di WA sama suaminya, kamu saya ceraikan. Tanya, niatnya apa menulis ini? Oh, niat saya menceraikan, terjadi cerai. Kalau niatnya tidak menceraikan, maka tidak terjadi cerai. Karena perceraian melalui WA atau alat komunikasi itu hukumnya kinayah. Kecuali telepon langsung live. Assalamualaikum, saya ceraikan kamu, terjadi. Paham? Tapi kalau tulisan di WA, Messenger atau DM ya, atau SMS, itu hukumnya kinayah. Kalau emang si suaminya niat ketika menulis itu, mengirim pesan itu atau WA itu, SMS itu, maka terjadi cerai. Paham toh? Jelas apa tidak? Nah, itu arkanut tolak, rukun-rukunnya apa? Rukun-rukunnya tolak. Terus
Kita sampai kepada syurutul mutallik. Siapa mutallik? Siapa mutallik? Seorang suami. Nah, syarat si suami apa aja? Yang pertama at-taklif. Si suami tersebut wajib taklif, sudah balik. Paham? Kalau emang ada anak sudah dinikahkan tuh. Oh, anak sampean lucu ya. Ya. Yang satu punya anak laki, dinikahin tuh sama walinya, kan ijbar. Kalau anak masih perawan boleh ijbar nggak? Boleh dinikahin oleh walinya nggak? Boleh. Ada anak perempuan baru umur 5 tahun dinikahkan dengan anak laki-laki umur 5 tahun, dinikahkan oleh walinya, sah apa tidak? Sah. Pernikahannya sah. Paham? Baginda Nabi Yona Muhammad menikahi Sayyidatuna Aisyah umur kurang lebih 7 tahun. Wadakhala biha, ketika Sayyidatuna Aisyah sudah balik 9 tahun ke atas. Paham dong? Hukum pernikahannya sah apa tidak sah? Nah, kalau anak kecil tersebut sudah dinikahi, maka mereka suami istri dari kecil. Paham? Nah, terus misalnya si anak lakinya, saya ceraikan kamu, nggak sah, lo belum balik. Paham dong? Nah, syaratnya si suami tersebut taklif, sudah balik. Yang kedua, syarat si suami tersebut sah perceraiannya al-ikhtiyar, karena dirinya sendiri. Keluar dari ikhtiar apa? Bukan karena paksaan. Kalau emang si suami dipaksa, misalnya ditaruh, ditodong di sini pistol. Ya, di sini ditaruh nih, di sini pistol. Ayo ceraiin. Istri ente. Kalau ente nggak ceraiin, saya dor aja, dor basah. Oh, ternyata tembakan air. Paham? Kalau emang si suami diancam untuk menceraikan istrinya, terus si suami mengeluarkan saya ceraikan istri saya, itu tidak terjadi cerai. Kenapa? Karena dibawa ancaman, bukan ikhtiar, keinginan suami. Kalau saya nggak bilang cerai, waduh, saya ditembak nih. Paham dong? Nggak apa-apa ucapkan cerai. Itu tidak terjadi. Kenapa? Karena di bawah apa? Ancaman seseorang. Itu syarat siapa? Si suaminya. Nah, yang ketiga, syurutul muhil. Nah, syarat si istri bagaimana nih? Syarat si istri, lihat yang pertama, kaunuha zaujatan. Paham? Kaunuha, yang dimana si perempuan tersebut zaujatan, istrinya. Jadi syarat si istri tersebut emang dia istrinya si laki tersebut. Kecuali dia istri orang yang tadi bilang tuh. Misalnya si Ahmad bilang sama si Pais Is, gue ceraiin bini lo. Loh, itu bininya si Pais, bukan bini ente. Paham toh? Makanya syarat bagi si istri yang diceraikan tersebut, emang posisi itu perempuan, istrinya si laki yang menceraikan, bukan istrinya Pak RT. Paham? Bukan istrinya tetangga, emang istri ente. Paham? Jelas apa tidak? Kaunuha, yang dimana si perempuan tersebut zaujatan, emang istrinya. Jelas? Atau bihukmiha, di dalam hukmiha, hukum masih di dalam hukum hukmiha, yaitu masih di dalam hukum masih di dalam hukum istrinya, area istrinya. Seperti apa? Karroji'iyah, seperti yang rujuk di masa idah rojiyah. Istri yang ditolak, satu, di masa idah itu kan masih di dalam hukum istri. Hukmiha, kembali kepada zaujah. Dhamir kembali kepada zaujah. Paham tak? Masih di dalam hukum istri. Paham tak? Jelas? Siapa yang masih di dalam hukum istri? Mereka yang di masa iddah cerai satu atau cerai dua. Contoh, saya ceraikan kamu. Cerai kan? Satu kan?
Masa idah nggak? Masa idah. Di pertengahan masa idah, saya ceraikan lagi kamu. Ya terjadi lagi cerai kedua. Paham? Karena di masa idah, dia masih di area hukum istri terhadap suami. Kecuali tolak 3. Kalau tolak 3, sudah putus. Paham? Memandangnya sudah bukan muhrim lagi. Berduaannya sudah bukan muhrim lagi. Paham? Kalau tolak 1, tolak 2 masih hukum istri, tapi di masa iddahnya. Paham toh? Syurutul wilayah. Syurut wilayah tuh, wilayah alaihi tuh. Kan? Tadi kan syurut suami apa? Wilayah. Mempunyai kekuasaan alaihi terhadap cerai tersebut, yaitu suami. Wajib suami tersebut mempunyai kekuasaan di dalam perceraian tersebut. Nah, syurutul wilayah, kaunu zauj, yang dimana zauj suami tersebut yamliku tolakah. Dia memiliki tolakah, lafaz tolak. Paham? Terhadap si istri tersebut. Paham tak? Kapan si suami tersebut masih mempunyai wilayah kekuasaan di dalam cerai? Kalau emang si istri tersebut belum dicerai 3. Kalau si istri sudah dicerai 3, ya suami udah nggak punya lagi kekuasaan. Lah udah selesai cerai ente. Cerai ente wahai suami, kekuasaan cuma 1, 2, dan 3. Kalau emang bini ente cerai 1, masih mempunyai kekuasaan. 2 cerai lagi. Kalau emang dicerai 2, suami masih mempunyai kekuasaan terhadap cerai, tinggal 1. Tapi kalau si istri tersebut sudah dicerai 3, suami udah nggak mempunyai kekuasaan lagi, nggak mempunyai kuasa lagi. Paham dong? Si suami nggak mempunyai kuasa lagi, udah selesai. Karena kuasa si suami terhadap perceraian tersebut sudah habis. Paham dong? Suami memiliki berapa? Cuma 3 cerai, nggak lebih. Udah dicerai 3, saya cerai lagi kamu seumur hidup, nggak ada artinya. Toh udah selesai kuasa ente terhadap cerai. Makanya syurutul wilayah, syarat kekuasaan suami, kaunu zauj, yang dimana seorang suami tersebut yang meliku tolakoha, masih memiliki tolak terhadap hak si istri tersebut, yang artinya belum habis jumlah tolaknya. Kalau masih tolak 1, si suami masih bisa menceraikan lagi, tolak lagi kedua, walaupun di tengah-tengah iddah. Kalau sudah mentolak 2, suami masih mempunyai kuasa, boleh mentolak 3 lagi di tengah-tengah iddah. Paham toh? Tapi kalau udah 3, selesai, pensiun jadi RT. Paham? Suami kembali menjadi hansip, udah selesai pensiun. Menjadi RT pensiun don. Kenapa ente ketawa? Apa itu RT? Rumah tangga. Obib RT, rukun tetangga. Ya ini makan rumah tangga, RT juga. Bah, pensiun gak jadi RT? Pensiun si suami jadi RT. Paham? Tuh, kalau kanat tuh, jika lo kanat azzaujatu, yang dimana si istri inunah kubro, dengan perceraian kubro, yaitu perceraian 3, dengan 3 perceraian. Jikalau si istri tersebut sudah dicerai 3, cerai bain, si istri tersebut sudah dicerai 3, yaitu cerai bain. Paham dong? Si istri tersebut sudah dicerai 3, cerai bain. Fala yago tolakuha, fa maka la yago, tidak terjadi tolakuha, perceraiannya tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Karena sudah habis kuasa si suami untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Karena jatahnya 3. Kalau si istri sudah dicerai 3, selesai kekuasaan suami terhadap perceraian, karena batasnya 3. Kalau si suami udah menceraikan istrinya 3, lalu diceraikan lagi, saya ceraikan kamu seumur hidup, nggak ngaruh, karena sudah habis kekuasaan siapa? Kekuasaan siapa? Kekuasaan si suami sudah habis. Paham tak?
Kekuasaan suami sudah habis apa tidak? Sudah habis. Si suami sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menceraikan istrinya yang sudah dicerai 3. Paham dong? Jelas apa tidak? Atolaqa qablal aqd, atau tuh seorang laki yang tidak mempunyai wilayah kekuasaan di dalam tolak perceraian, atau mentolak qoblal aqd, sebelum terjadinya akad nikah. Masih pacaran nih, belum akad nih, belum nikah, masih pacaran. Tahu-tahu lakinya bilang kepada pacarnya, saya cerai kamu 3 cerai. Wih, cerai apaan ente? Bubur sumsum itu. Gimana menceraikan seorang perempuan yang masih statusnya pacar? Berarti si suami mempunyai hak nggak untuk perceraian? Lah tidak mempunyai hak. Kenapa? Karena masih pacar. Belum terikat akad nikah antara mereka. Benar apa tidak? Jadi 2 hal. Kapan si laki tersebut tidak mempunyai kuasa terhadap perceraian? Yang pertama, kalau emang belum menikah, si istri masih jadi pacar. Paham? Masih pacaran. Terus si lakinya menceraikan. Gak ngaruh, lo masih pacaran, belum akad nikah, menceraikan. Siapa yang ngajarin ente itu? Paham dong? Laki kayak gini masih pacaran aja udah cerai-cerai, bahaya. Kalau udah nikah bisa dicerai 100 tuh bini. Paham? Hah? Masih nikah aja udah ngomong cerai. Sama siapa? Sama pacarnya ya. Gimana udah nikah bisa dicerai 100 tuh bini. Atau si laki tersebut tidak mempunyai wilayah kalau emang batas cerainya sudah habis. Misalan dia sudah menceraikan istrinya dengan 3 kali, maka setelahnya sudah tidak ada lagi kuasa di dalam perceraian. Paham tuh? Jelas apa tidak? Bisa dipahami apa tidak? Awas. Bagi seorang laki-laki hati-hati ya. Hati-hati bagi seorang laki-laki. Tadi saya ingatkan apa? Perceraian itu solusi di dalam pernikahan. Tapi ingat, bukan ujung solusi. Kalau emang masih bisa badami, ngobrol dulu, paham? Dimusyawarahkan dulu. Kalau emang bisa mendapatkan solusi untuk mempertahankan rumah tangga, jalankan dulu solusi-solusi yang lainnya. Kalau emang sudah di ujung pongkol tidak ada solusi kecuali cerai, baru Anda ceraikan. Jangan jadikan perceraian itu inti solusi. Jangan jadikan perceraian itu apapun yang terjadi cerai. Kayak Batagor. Cerai. Paham dong? Au tolako imro'atan ajnabiyah. Atau tolako, seorang laki tolako menceraikan imro'atun ajnabiyah, perempuan ajnabiyah, perempuan orang lain. Contoh, saya ceraikan istri kamu. Loh, apa kuasa Anda? Nih laki menceraikan bini orang. Loh, apa kuasanya? Tidak mempunyai kekuasaan. Paham dong? Paham dong? Apa kuasanya dia menceraikan bini orang? Bini-bini gue kenapa lo yang nyerain? Nah itu tidak mempunyai kuasa terhadap istri orang. Atau si suami tersebut menceraikan imro'atan ajnabiyah, seorang perempuan ajnabiyah. Ajnabiyah bukan istrinya. Fala yaqa'ut tolak. Maka itu fala yaqa', tidak yaqa' terjadi tolak. Tidak terjadi tolak. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Itu tidak terjadi tolak. Syurutul qasdi. Nah, di sini kan tadi apa? Wajib ada qasd ya. Di dalam rukun tolak yang keberapa tuh? Yang ketiga ada qasdu. Lihat. Apa syarat qasdu? Ayaqsida, wajib bertujuan si laki tersebut lafdot tolak, dengan lafaz ucapan tolak, ucapan kalimat tolak atau cerai. Kalimat tolak, cerai dengan danta atau kalimat perumpamaan yang mempunyai makna cerai. Paham? 5 makna atau yang mempunyai artinya. Seperti cerai ya, dengan bahasa Indonesianya cerai atau pisah.
Faman yahki tolak au mimman sabaqa lisanuhu bihi min ghairi qasdin au talafadha bihin naim fala yago utolak li adamil qasd. Paham? Contoh nih, wajib ucapan tolak tersebut kapan terjadi? Kalau emang ada qasdu tujuan. Paham toh? Kalau emang ada qasdu dan ada tujuan. Makanya di sini dikatakan faman yahki tolak tuh. Fa maka man, bagi mereka yahki tolak, lagi menceritakan tentang tolak atau menjelaskan tentang tolak nih, seperti sekarang kita lagi mengkaji kitab tentang tolak. Bagi mereka yang menceritakan tentang tolak, lagi cerita tentang tolak sipulan-sipulan, atau lagi mengajar tentang tolak. Atau miman sabago, bagi mereka sabako, yang kelepasan. Paham nggak? Sabak itu kan ada orang latah, kalau dikagetin cerai kamu. Nah, ini sabak tanpa gosek. Atau kadang orang lagi diam, terbawa, paham nggak? Terucap mulutnya, ada tuh orang kayak latah gitu. Sabako lisanuhu. Sabak itu apa? Tadi Habib bilang apa? Kelepasan, seperti orang latah. Kelepasan lisanuhu, mulutnya, bihi, dengan ucapan tolak. Bi dengan hi, domir kembali kepada ucapan tolak. Bagi orang yang sabak, paham? Kelepasan di dalam mengungkapkan atau latah, dikagetin, hayo cerai kamu. Nah, tapi sekebanyakan itu mak-mak yang latah, laki-laki jarang latah. Paham tuh? Laki-laki jarang latah. Kebanyakan yang latah itu mak-mak, dan kebanyakan mak-mak rempong yang latah itu. Hah? Paham tuh? Hah? Paham tuh? Jelas? Kadang ada yang latahnya, hayo kunyuk, semuanya dikunyukin ya. Mak-mak latah rempong ya. Paham tuh? Nah, kecuali yang mereka lagi menceritakan tentang tolak atau mengajar tentang tolak, itu tidak terjadi. Atau yang kedua, yang sabak. Apa tadi sabak? Kelepasan mulutnya atau latah, itu tidak terjadi cerai. Paham tuh? Tuh, sabaqa lisanuhu bihi min ghairi qasdin. Min ghairi, tanpa qasad, tujuan. Atau gambaran yang ketiga, talafadho bihin naim tuh. Talafad, mengucapkan bihi dengan kalimat tolak, naim, orang yang tidur. Nah, ini apa namanya? Ngigo. Atau kata orang Jawa Barat, ngelindur. Hah? Apalagi tuh bahasanya? Ngigo, ngelindur, terus apa lagi? Kalau orang ngomong lagi tidur tuh ngigo, ngelindur. Terus apa lagi? Ayam-ayaman. Hah? Ada bahasa lain nggak selain ngigo, ngelindur? Hah? Kalau bahasa Cinanya cincai, itu bahasa Cinanya ngelindur. Paham dong? Paham? Nah, bagi seseorang yang lagi menceritakan tentang cerai, atau menjelaskan hukum tentang cerai, atau yang sabak tadi, apa sabak? Kelepasan lisannya. Atau yang kedua, mengucapkan dalam keadaan ngigo. Apakah itu terjadi tolak apa tidak? Lihat. Fala yaqa'ut tolak li adamil ghasad. Fala yaqa', tidak terjadi at-tolaku, perceraian itu tidak terjadi. Apa ilahnya, apa sebabnya? Li adamil qasdi, karena tidak ada qasad, tujuan. Berarti itu dikatakan apa? Di luar normal, dalam keadaan tidak normal. Paham tuh? Karena nggak ada tujuan. Orang yang lagi mengajar tolak kayak gini, tujuan nggak? Ini Habib tujuannya apa? Bukan bercerai, tapi mengajar, menjelaskan. Paham tuh? Jelas apa tidak? Syurutus sighah. Nah, syarat sighah bagaimana nih syarat sighah? Antakuna bilafdin tuh, wajib bilafdin, dengan lafad, dengan kalimat ya dulu, yang menunjukkan alal firaq, ala, atas, firaq, perpisahan. Dengan lafad yang menunjukkan firaq, sorohah, atau kinayah. Entah itu di dalam bentuk sorohah, lafad sorohah,
apa itu? Danta atau kinayah, perumpamaan. Paham dong? Paham dong? Paham dong? Jadi mulafatnya itu sharih danta, mulafatnya itu kinayah. Wajib lafaz cerai itu lafaz yang mempunyai arti menunjukkan terhadap perpisahan. Paham? Contoh kalau bilang kepada bini, misalnya saya ceraikan kamu, itu udah pasti. Atau dengan perumpamaan, pulang kamu ke rumah ibumu, jangan kembali lagi. Paham? Atau dengan kalimat yang tidak ada arti perceraian, pulang kamu kepada Allah, doain mati dong. Paham? Paham dong? Jelas? Jadi wajib dengan kalimat, entah itu kalimatnya soreh danta atau kalimatnya kinayah perumpamaan, wajib kalimat tersebut mempunyai arti tujuan perpisahan, perceraian. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Panjang amat sarah. Di sini anwa'ut tolak. Nah, di sini ada macam-macam tolak tuh, ada tolak sharih dan yang kedua tolak apa? Tolak kinayah. Nanti kita akan jelaskan di sini tentang tolak sharih dan juga tolak kinayah. Wallahu a'lam bishawab.